hanya melalui kasih. Karunia-karunia rohani dapat digunakan dengan tepat. Betapa tidak berharganya karunia-karunia itu jika tidak didorong oleh kasih. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus, judulnya Jalan yang Lebih Utama Lagi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Kasih bukanlah salah satu karunia di antara banyak karunia lainnya. Kasih adalah sarana yang melaluinya semua karunia mencapai tujuan utamanya. Demikian ditulis dari judul 1 Corinthians, Andrews Bible Commentary, New Testament, halaman 1643. 1 Korintus 13 mengajarkan hanya melalui kasih. Karunia-karunia rohani dapat digunakan dengan tepat. Paulus memulai pasal 13 dengan menyebutkan karunia-karunia yang disebutkan di pasal 12 untuk menekankan betapa tidak berharganya karunia-karunia itu jika tidak didorong oleh kasih. Jadi, pengetahuan dan iman di 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9, bahkan iman untuk memindahkan gunung, tidak ada artinya tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 2. Tanpa kasih, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa roh hanya menjadi gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Demikian pula, bahkan karunia nubuat yang penting pun tidak ada artinya tanpa kasih. 1 Korintus 12 ayat 10, 28, dan 30, juga 1 Korintus 13 ayat 2. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus berfokus pada apa itu kasih dan apa yang bukan kasih. Dan lebih khusus lagi, apa yang dilakukan kasih dan apa yang tidak dilakukan kasih. Paulus memilih kata kerja untuk kasih untuk menunjukkan bahwa kasih bukanlah sesuatu yang kita rasakan, melainkan sesuatu yang kita praktekkan. Jadi, Paulus menyebutkan bahwa kasih itu 1. Sabar, 2. Murah hati, 3. Bersukacita karena kebenaran, 4. Menutupi segala sesuatu, 5. Percaya segala sesuatu, 6. Mengharapkan segala sesuatu, 7. Sabar menanggung segala sesuatu. Sebaliknya, kasih yang pertama tidak cemburu, kedua tidak memegahkan diri, ketiga tidak sombong, keempat tidak melakukan yang tidak sopan, 5. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, 6. Tidak pemarah, 7. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, 8. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Total 15 kata kerja ini memberikan panduan yang kuat untuk perilaku yang pantas dalam mempraktekkan karunia. Pembahasan sifat sejati kasih letaknya di pasal 13, tepat di antara pasal 12 dan 14, di mana Paulus membahas konflik mengenai karunia-karunia rohani. Jadi memang, kasih adalah kunci penggunaan karunia-karunia rohani secara bijaksana. Kasih
ditempatkan berdampingan dengan iman dan pengharapan. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Upward Look halaman 89. Menantikan kedatangan Kristus bukan berarti hanya berdiam diri. Tuhan memanggil kita untuk berjaga, berdoa, dan melayani dengan setia setiap hari. Dalam setiap perkataan, tindakan, dan hubungan dengan sesama, kita dipanggil untuk hidup menurut prinsip kasih, kejujuran, dan keadilan. Ketika kita mengasihi Kristus di atas segalanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya, Tuhan akan memberi kekuatan untuk mengalahkan setiap pencobaan. Setiap orang yang kita temui berharga di mata Allah karena telah ditebus oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, kita harus memperlakukan setiap orang dengan hormat, kasih, dan penghargaan, tanpa memandang kedudukan atau keadaan mereka. Kasih karunia Allah menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita tetap seperti semula. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Tuhan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang saleh dibangun melalui pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan yang diulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya membentuk karakter. Karena itu, firman Tuhan harus menjadi pedoman hidup yang harus dipraktekkan, bukan sekedar diajarkan. Ketika firman Tuhan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin mencerminkan karakter Kristus. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.